Ya, jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap bentuk berkat-Mu bagi kehidupan kami hari lepas hari, dan saat ini kami kembali dalam hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu turun atas kami, Engkau bukakan pikiran dan hati kami untuk merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pelihara dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya baik saudara-saudara, bacaan pada hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, bagi Paulus merupakan sebuah kehormatan kalau ia bisa untuk mengikuti jejak para murid, yakni mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia. Meskipun seperti yang kita tahu bahwa Paulus tidak dipanggil langsung oleh Yesus pada saat itu secara fisik seperti para murid pertama yang dipanggil oleh Yesus, tetapi Paulus dipanggil melalui cara yang lain dengan suara dan cahaya, dan melalui pesan yang disampaikan oleh Ananias kepada Paulus, dan singkat cerita ia bertobat dan mengikuti Yesus. Pada awalnya memang diceritakan kalau murid-murid Yesus itu tidak menerima langsung Paulus, tidak percaya dengan Paulus. Ya, bisa kita wajarkan karena Paulus dulu latar belakangnya adalah orang yang mengejar pengikut-pengikut Kristus dan mengancam pengikut-pengikut Kristus, tapi tiba-tiba 180 derajat berputar, bertobat dan mengikut Yesus. Tentu para murid tidak bisa langsung percaya dengan Paulus. Bahkan ada yang takut. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 pada saat itu diceritakan. Kecuali Barnabas yang pertama kali mau untuk menerimanya sebagai rekan perjalanan atau pelayanan bagi Barnabas. Anugerah, setidaknya kita bisa menyebut itu dalam kejadian yang dialami Paulus, adalah salah satu bentuk anugerah Tuhan kepada Paulus, dan Paulus meresponnya bentuk anugerah tersebut dan diterima oleh Paulus, yakni dengan mengabarkan Injil.
kepada orang-orang yang belum mengikut Kristus. Nah, dalam hal ini Paulus mengabarkan Injil, dan bacaan kita hari ini perikopnya tentang hak dan kewajiban para rasul pada saat itu, serta pandangannya terkait upah dalam tanda kutip atas panggilan pelayanannya di jemaat di Korintus. Dari teks ini setidaknya kita bisa tahu bahwa Paulus ini tidak mau menerima dalam tanda kutip upah yang diberikan oleh jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Memang pada zaman dulu gereja-gereja perdana sudah memulai sistem upah diberikan kepada pelayan-pelayan yang ada, sama seperti suku Lewi yang bekerja secara penuh untuk bait suci yang diberikan upah pada saat itu. Tapi Paulus memiliki pandangan yang berbeda. Dia tidak ingin menerima upah tersebut. Mungkin Paulus tidak ingin merepotkan jemaat Korintus pada saat itu. Lalu pandangan Paulus terkait para murid yang menerima upah dari pelayanannya, Paulus tidak keberatan dengan hal tersebut. Tapi sekali lagi Paulus memiliki pandangan yang berbeda untuk tidak menerima upah. Beberapa penafsir juga mengatakan jika Paulus juga bekerja, yakni sebagai arsitektur atau pembangun kemah pada zaman itu. Itu respon anugerah yang pertama. Respon anugerah yang kedua adalah tentang pelayanannya. Di ayat 19-22 setidaknya bisa kita melihat bahwa Paulus tidak menetapkan kriteria-kriteria atau batasan-batasan bagi orang yang dituju dari pelayanannya itu. Paulus tidak menetapkan bahwa hanya orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yahudi dan sebagainya. Tapi Paulus mau untuk merangkul semua orang. Paulus bahkan mau untuk belajar dari mereka. Misalnya perkataan Paulus, bagi orang Yahudi, aku mau menjadi seperti orang Yahudi supaya aku bisa menjangkau mereka. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku mau untuk menjadi seperti orang yang hukum Taurat supaya aku menjangkau mereka. Bagi orang yang lemah, aku mau menjadi orang yang lemah supaya aku bisa menjangkau mereka. Dari sikap ini kita bisa melihat bahwa ada kegigihan dan kerendahan hati dalam pelayanan Paulus. Kerendahan hati untuk mau belajar dari orang lain, entah itu bagi orang-orang Yahudi atau dari orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, atau dari orang-orang yang lemah sekalipun. Artinya Paulus sekali lagi tidak memberikan batasan atau kriteria dalam pelayanannya. Pertanyaannya saudara-saudara adalah, apakah Paulus merasa capek dengan pelayanan tersebut? Saya rasa Paulus capek, tapi Paulus tidak merasa terbebani dengan pelayanannya. Ya mungkin merasa capek dengan pelayanannya karena harus belajar dari setiap orang dengan karakter yang berbeda, tapi dia merasa tidak terbebani dengan pelayanannya tersebut. Saudara-saudara, setiap kita sudah diberikan anugerah kehidupan oleh Allah dalam pengalaman kita sehari-hari. Mungkin ada banyak sekali pengalaman-pengalaman kita yang di mana Allah memberikan anugerah bagi hidup kita. Mungkin ketika kita sakit, kita ditopang, kita diberi semangat untuk menjalani proses sakit yang saat ini kita hadapi, atau mungkin ada permasalahan dalam konteks lainnya di mana kita bisa semangat untuk menjalani permasalahan hidup tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, apa respon kita terhadap anugerah yang diberikan kepada Allah? Saya rasa dua hal yang dilakukan oleh Paulus, yakni sikap gigihnya dan sikap kerendahan hatinya. Dalam kehidupan kiranya kita punya untuk sikap gigih dalam menjalani hidup dan sikap kerendahan hati. Bisa kita terapkan dalam konteks pelayanan kita masing-masing. Mungkin selama pelayanan kita merasa capek dengan pelayanan kita. Mungkin kita mendapatkan banyak kritikan dari jemaat-jemaat yang lain. Mungkin kita mendapatkan sindiran dari jemaat-jemaat yang lain dan kita merasa capek. Tapi belajar dari Paulus, kita tidak boleh merasa terbebani dengan pelayanan kita. Karena pada akhirnya kalau kita merasa terbebani dengan pelayanan kita masing-masing, berarti
pelayanan kita hanya menjadi batu sandungan dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, teladan yang diberikan Paulus dapat menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan dalam konteks pelayanan di gereja. Dua hal yang pasti, sikap yang harus kita teladani adalah kegigihan dan kerendahan hati dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Seseorang mungkin bisa memberi tanpa mencintai, tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Bunda Teresa pernah mengatakan, bukan betapa banyak yang bisa kita lakukan, tapi seberapa besar cinta kita yang kita taruh ketika kita melakukan sesuatu. Selamat belajar teladan dari Paulus, yakni sikap gigih dan kerendahan hati dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.